Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Ponco Arianto SPD. Saya mengajar di SDN 01 Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Dan di SDN 01 Jatipurwo, saya diamanahi mengajar kelas 4. Dan inilah beberapa siswa kelas 4 yang saya ajar dan kegiatan selama pembelajaran daring. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kegiatan editing pembelajaran daring. Di sini akan diawali dengan kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan sendiri nanti akan menampilkan dari kegiatan religius yaitu berdoa. Yang kedua, penyampaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan literasi. Dan yang keempat, mengaitkan pembelajaran sebelumnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memimpin Bella ya, seperti biasa. Tolong dipimpin Bella. Berdoa mulai. Selesai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Dan yang lainnya tolong ya, kalau lagu-lagu wajib itu dihafalkan ya. Jangan sampai nggak hafal. Tempat tinggal sistem bangga terhadap daerah tempat pembelajaran 3. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, tempat tinggal, pembelajaran ketiga. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Nah, di sini juga tujuannya, bisa tolong dibacakan tujuannya, Alfi? Dibacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menganalisis tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dan mengidentifikasi Berdiskusi mengenai keberagaman karakteristik individu, siswa dapat memproyeksikan sikap untuk menghadapi perbedaan karakter. Pasca pembelajaran ini, kalian mampu melaksanakan itu semua. Selanjutnya yang akan kita pelajari, Nah, nanti dalam pembelajaran ini kita nanti ada diskusi, tanya jawab, terus juga ada kolaborasi, eksplorasi dan lain-lain. Untuk kegiatan inti sendiri nanti akan menampilkan dari penyampaian pembelajaran, materi pembelajaran. Yang kedua, pengaitan mapel dengan mopel. Yang ketiga, pengerjaan LKPD, lembar kerja peserta didik. Dan yang keempat, pengerjaan soal evaluasi pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Tokoh dalam cerita fiksi. Nah, tokoh itu apa sih anak-anak? tokoh adalah yang menggambar suatu peristiwa. Ya, Felisa dilanjutkan. Yang diperankan para tokoh dalam cerita memiliki peran masing-masing yang berbeda satu dengan tokoh lainnya. Nah, tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankannya, atau tokoh itu adalah pemain dalam sebuah cerita. Di sini Pak Tegar ada 2 gambar. Itu gambar apa? Gambar apa, anak-anak? Gambar Upin sama Doraemon. Upin Ipin dan Doraemon. Di sini dari Doraemon itu sendiri ada Pak Tegar yang ambil 4 tokoh, yaitu Doraemon, ayah Nobita, ibu Nobita, dan Nobita. Dari Upin Ipin
Inilah tokoh-tokoh teman-teman Upin Ipin nggih. Nah, yang Pak Tegar sebutkan tadi adalah tokoh atau pemain dalam sebuah serial atau cerita. Tadi kan tokoh itu dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu atau pendukung. Nah, tokoh utama itu apa sih anak-anak? Boleh dibantu membacakan? Tokoh adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Peran penting dalam suatu cerita atau pemain utamanya yang sering diceritakan. Kalau di Doraemon yang sering diceritakan itu kan Doraemon sama Nobita. Kalau di Upin Ipin itu yang sering diceritakan Upin dan Ipin. Nah, yang Pak Tegar sebutkan dan dari dua gambar ini adalah tokoh utamanya dari dua serial. Jadi tokoh utama itu adalah tokoh yang sering diceritakan dalam sebuah serial atau cerita. Selanjutnya adalah tokoh pembantu atau tokoh pendukung. Tokoh pembantu itu apa? Tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki tokoh yang memiliki peran dalam kehadiran untuk utama. Oke, terima kasih kalian. Pintar semua, jawabannya benar semua ya. Tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekadar menunjang tokoh utama atau tokoh pendukung. Jadi tokoh pendukungnya siapa kalau di serial Upin Ipin? Itu dilihat gambarnya, boleh disebutkan namanya? Gak apa-apa. Serialnya Doraemon, tokoh pembantunya siapa? Kalau pemeran utamanya Nobita sama Doraemon, berarti peran pembantunya siapa? Dilihat Shizuka Sekisugi. Oke, pintar ya. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak sehingga disenangi dan dikagumi. Pembaca, oke. Tokoh protagonis adalah Doraemon. Berarti Doraemon adalah tokoh protagonis di serial Doraemon karena apa? Doraemon itu suka menolong Nobita. Protagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai dengan yang didambakan pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab. Di serial Doraemon yang suka marah-marah itu siapa? Giant. Kalau di serial Upin Ipin yang suka marah-marah? Kak Ros. Danau Lipat, Kalimantan. Udah. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki garis pantai. Tadi ceritanya kita dari Kalimantan Timur. Jadi beda pula ya, tapi kita harus apa? Tetap harus menghargai apa? Aman. Hargai apa ini judulnya? Keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia atau terciptanya keberagaman. Nah, yang kedua coba Alfi. Poin kedua apa? Belajar bersosialisasi. Semuanya. Apa anak-anak? Tema Judulnya kegiatan ekonomi dan hubungan dengan berbagai bidang pekerjaan. Nah, anak-anak, filenya nggih. Ini soalnya seperti biasa ada nama siswa, nomor absen kelas sudah diisi kan tadi? Sebelum mengerjakan memperhatikan video. Wah, nanti masih Pak Tegar tunggu sampai nanti malam. Tapi kita habis ini kita kerjakan kuisnya dulu. Oke. Sudah, Pak. Oke, anak-anak di sini ada 3 siswa yang untuk kegiatan penutup. Untuk kegiatan penutup nanti akan menampilkan dari kegiatan penarikan kesimpulan bersama siswa. Yang kedua refleksi,
Dan yang terakhir adalah kegiatan religius, yaitu menutup pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Ini kelihatan? Nah, Kelihatan. ini hasil dari LKPD kemarin. Ini ya hasilnya. Maka wajib mengikuti remedi. Kalau yang di atas 70 nanti mengikuti pengayaan. Nah, di sini oke, di sini tadi kita belajar tentang apa saja? Oke, Mas Tegar, biar mengingat ya. Di sini. Tadi kita belajar apa saja? 8 Apa? tokoh. Tadi kita belajar tentang tokoh utama, tokoh pendukung. Tiga, hubungan ekonomi juga. Terus apa lagi yang kedua? Terakhir? Karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk materi hari ini cukup sampai di sini nge. Dan jangan lupa terus belajar. Nanti Pak Tiga ingatkan sekali. Nanti kalau nilainya kurang tetap ikut remedi. Yang nilainya di atas KKM atau rata-rata nanti mengikuti pengayaan secara online ya. Nah, Pak Tiga ingatkan loh yang habis ini yang mau ngaji, mau PPA atau mau bersih-bersih, tetap semangat dan terus berdoa. Jangan lupa sholat. Jika berpergian ingat pakai masker, cuci tangan. Jika kemanapun jangan banyakin main ya, keluar ya, karena masih si corona atau COVID-19. Tetap semangat ya. Mungkin Bella bisa dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Bella. Sekian dari Pak Tegar. Jika ada salah kata atau masih kurang dalam penyampaian materi, nanti bisa dijapri lewat WhatsApp grup seperti biasa, atau bisa telepon juga nggak apa-apa. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga ibadah, tetap belajar menjelang UKK, dan tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan mencuci tangan, memakai hand sanitizer dan lain-lain, ya. Sekian dari Pak Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat. Tetap semangat ya. Bisa dipencet tombol